walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends. Yo, balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Di video kali ini saya sedikit sharing-sharing lagi mengenai masalah jam kerja. Jam kerja itu apa harus kita tulis secara manual di buku ataupun di kalender? Tentunya sangat tidak perlu. Tujuan kita menulis jam kerja itu misalnya hari ini kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian besoknya kita kerja dari jam sekian ke jam sekian. Tujuannya supaya kita tahu gambaran ketika kita pas gajian kita dapat berapa. Nah, tapi kalau kita tulis secara manual di buku itu sangat ribet. Kita perlu bantuan untuk menulisnya di sebuah aplikasi. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai masalah aplikasi tersebut. Karena saya sering menggunakan aplikasi itu ketika saya menulis jam kerja saya, dan di aplikasi tersebut bisa menghitung pendapatan yang kita dapat per bulannya. Aplikasi ini sangat cocok untuk karyawan pabrik untuk menghitung jam kerja. Buat kalian para pemagang bisa kalian coba juga. Nah, oke, sekarang mari kita lihat aplikasinya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Di sini saya sudah tulis ini jam kerja saya di sini. Ada yang dari jam setengah 8 sampai jam 12, ada yang dari jam 12 sampai jam 5. Begitu juga yang lainnya. Nah, langkah awal yang kalian harus bikin itu terlebih dahulu di sini shift-nya. Klik plus kemudian shift. Nah, untuk normal di sini saya udah bikin banyak ya. Banyak shift-nya. Nah, untuk contoh ini misalnya, ini dari jam 8 sampai jam 5. Ini kalian bebas tulis mau di sini, terus namanya juga bebas. Dan di sininya, nah, yang perlu kalian setting di sini start-nya dari jam berapa dan selesainya dari jam berapa. Kemudian di sini ditulis ini waktu istirahatnya ya. Kalau 1 jam tulis 60 menit. Kalau sejam setengah ya 90 menit gitu. Dari jam 8 sampai jam 5, kalau istirahat 1 jam itu berarti kerja 8 jam hitungnya. Nah, kemudian di sini ada simbol. Karena di sini saya kerja di Jepang jadi menggunakan simbol yen. Kalian bisa cari simbol yang lain juga. Misalkan kalau di Indonesia ya tulis di sininya Rp. Nah, kalian tulis di sini gaji per jamnya berapa. Kalau saya di sini 1100 ya. Jadi tulis 1100. Oh iya, untuk masalah shift lembur ini bisa kalian setting juga di sini. Karena saya di sini nggak ada shiftnya gitu, harganya tetap sama. Jadi 1 jamnya mau lembur mau enggak lembur segini ya, saya nggak menggunakan shift. Tapi kalau kalian menggunakan ada jam lembur, kalian bisa klik di sini ya, diaktifin. Kemudian di sini juga tulis extra hour, overtime gitu. Nah, kalau udah di setting, klik OK, kemudian lanjut. Kita misalkan ya di bulan Juni aja ya. Ini hapus dulu, sorry. Nah, bulan Juni tanggal 1 kita masuk jam 8 tadi ya. Yang ini ya. Nah, jam 8 klik aja di sini. Kemudian ada kayak gini. Tinggal OK. Jadi kayak gini. Kemudian di bawahnya ada total jumlahnya, jumlah uangnya. Karena di sini saya per jamnya 1100,
dari jam 8 sampai jam 5 itu kerja 8 jam. Jadi totalnya 8.800 per hari. Kunci utamanya ya pas di sini ya, di shift. Kalian harus bikin apa ya? Kayak tabel gitu, menu shiftnya gitu. Kalian bikin dulu. Nanti kalau udah kalian tinggal klik-klik aja. Nah, misalkan tanggal 2 berangkat jam 5 sampai jam 5. Nah, yang ini. Tinggal klik. Di sini udah ada, klik. Nah, kalau libur, misalkan di hari Minggu ya, libur. Kita tulis Yasumi aja, Yasumi. Gitu. Berangkat normal dari jam 8 sampai jam 5 satu kali, total 8 jam. Berangkat jam 5 sampai jam 5 lagi, total jam 11 jam. Total jamnya 11 jam. Di satu hari bisa seemang 2.000, sekitar segitu. Nah, cukup mudah kan? Ini sangat berguna ya menurut saya buat khususnya yang lagi kerja di pertanian gitu kan. Kalau di pertanian kadang kita nggak tahu ya jam-jamnya, juga jam-jam kerjanya suka ganti-ganti gitu. Ini barangkali ada yang apa ya, ibaratnya pengen ngitung sendiri gitulah, ngitung jam kerja sendiri ya, bisa gunakan aplikasi ini. Mau di pertanian, mau di pabrik juga, kalau mau menggunakan silahkan gunakan. Ini menurut saya sangat bermanfaat ya, karena bisa tahu gitu gambarannya nanti kita dapat gaji berapa, karena di sini udah ada di setting gitu. Oke, cukup sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi yang belum di-subscribe, tolong subscribe dulu agar saya semangat terus buat konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.